Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman, salam sejahtera dan salam sehat dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Henrikus Darmayanto, NIM 18 100 123, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana. Dalam tugas kali ini, kita membuat yang namanya konsep perencanaan. Di sini saya akan membuat konsep perencanaan yang berkaitan dengan masalah kemiskinan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam proses perencanaan itu, ada tahapan dalam perencanaan. Tahapan itu antara lain, yang pertama itu diagnosis masalah. Diagnosis masalah di sini dijelaskan bahwa ada ketidakpuasan terhadap masalah kemiskinan yang sampai saat ini masih memberikan isu-isu yang tidak sesuai mengenai masalah kemiskinan tersebut. Yang kedua itu ada identifikasi masalah. Di sini dalam identifikasi masalah, kita melihat permasalahan apa yang sampai saat ini kemiskinan itu masih ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga itu perumusan tujuan. Nah, dari identifikasi masalah tersebut, tentu kita menemukan apa maksud dan tujuan kita membuat konsep perencanaan yang berkaitan dengan masalah kemiskinan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, sehingga dari tujuan tersebut kita tahu bahwa masalah-masalah kemiskinan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini faktor-faktornya dari mana saja. Yang keempat itu proyeksi mengenai keadaan di masa mendatang. Proyeksi atau perkiraan masalah kemiskinan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, tentu kita melihat langkah ke depan untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, lima itu ada penyusunan suatu rencana yang sesuai. Dalam penyusunan rencana, kita melihat permasalahan-permasalahan sebelumnya, sehingga kita bisa dapat merumuskan suatu rencana yang sesuai untuk dapat bisa mengatasi masalah permasalahan kemiskinan dengan data yang empiris, sehingga kita dapat melakukan suatu perumusan atau kebijakan-kebijakan untuk mengatasinya. Yang keenam itu ada perumusan kebijaksanaan atau strategi. Nah, dari penyusunan suatu rencana muncul yang namanya kebijaksanaan atau strategi. Ketika kita melihat permasalahan, tentunya kita mempunyai perumusan kebijakan untuk mengatasinya. Nah, disitulah kita merumuskan kebijakan atau strategi yang kita buat untuk mengatasi permasalahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Poin berikutnya, secara lebih rinci saya akan menjelaskan tentang diagnosis masalah. Dari diagnosis masalah tersebut, kita melihat bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan provinsi yang termasuk kategori miskin di Indonesia. Penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperkirakan saat ini berjumlah 4.683.827 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selama periode 2017 sampai 2018, jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur trennya itu menurun walaupun sedikit, mencapai 8,62 jiwa. Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin pula di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu mencapai
1.150.079 jiwa, dan pada tahun 2018 itu menjadi 1.142.17 jiwa. Nah, kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini ada banyak faktor penyebabnya. Yang pertama itu kualitas sumber daya manusianya yang terbatas, terus sumber daya alam terbatas, dan kondisi geografis yang rawan bencana, serta kesenjangan alokasi pembangunan antara daerah di Indonesia. Yang berikut itu ada identifikasi masalah. Nah, dari diagnosis masalah tersebut muncul identifikasi masalahnya. Yang pertama itu melihat bahwa kemiskinan itu apa sih? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Dan yang ketiga itu strategi atau kebijakan-kebijakan apa saja untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut. Yang ketiga, poin berikut, perumusan tujuan. Berdasarkan rumusan masalah, dapat dirumuskan tujuannya sebagai berikut, yaitu kita tentunya mengetahui secara detail apa itu kemiskinan, terus faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan. Yang berikut itu bagaimana strategi atau kebijakan Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut. Nah, poin berikut ada praduga mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Praduga atau perkiraan di sini, di mana kondisi yang kurang menguntungkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebabkan rendahnya minat investor untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam bawah tanah. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan asli daerah. Yang berikut itu masih terbatasnya sumber daya alam yang bisa digali dan dimanfaatkan, antara lain menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini pula. Yang berikut itu bantuan yang dialokasikan oleh pemerintah untuk upaya pemberdayaan masyarakat belum sesuai dengan kondisi geografis dan musim di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang berikut itu monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau pusat dan daerah sifatnya itu sangat parsial dan hanya dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Yang berikut, pola hidup dan kebudayaan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini cenderung masih sangat konsumtif. Dan yang berikutnya juga kualitas sumber daya manusianya. Yang berikutnya itu rendahnya tanggung jawab sosial atau instansi pemerintah dalam membimbing masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan bantuan yang disediakan. Yang berikut itu adalah rendahnya tanggung jawab sosial terhadap kehidupan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Yang berikut, poin berikut itu ada penyusunan rencana. Nah, dari praduga-praduga tersebut kita mempunyai penyusunan rencana yang sesuai. Yang pertama itu adalah strategi pemberdayaan penduduk miskin. Dari strategi pemberdayaan ini, kita memfokuskan pada upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan serta dalam mengakses pelayanan kesehatannya. Yang ditekankan di sini adalah bagaimana kualitas sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dan sanitasi atau kesehatannya itu dapat terjangkau. Nah, yang kedua itu memfokuskan penciptaan lindungan kebijakan yang kondusif bagi keluarga atau bagi kurang mampu untuk beralih dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Yang berikut itu melakukan reposisi peran pihak-pihak luar desa, pemerintah, LSM, kalangan dunia usaha, kalangan perguruan tinggi, dan lain-lain. Dari semula sebagai agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan.
Yang berikut itu upaya peningkatan keberdayaan keluarga miskin dikaitkan dengan pemberdayaan komunitasnya atau masyarakat, desa maupun kelurahan agar membantu warganya mengatasi masalah kemiskinan yang ada di lingkungannya. Berikut perumusan kebijakan strategi. Dari permasalahan-permasalahan tadi atau praduga-praduga tadi, tentu kita mempunyai perumusan kebijakan yang strategi, di mana perumusan kebijakan tersebut yang berkaitan dengan kegagalan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua itu beban kependudukan. Beban kependudukan di sini yang berkaitan dengan jumlah masyarakat miskin yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berkaitan dengan luas wilayahnya, terus masalah pendapatannya, sanitasi, kesehatan, pendidikannya. Itulah yang berkaitan dengan beban pendudukan untuk dapat bisa merumuskan suatu kebijakan yang strategi. Yang ketiga itu ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Nah, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, adapun ketidaksetaraan dan ketidakadilan pada gender, di mana kaum perempuan itu sangat minimal untuk memasuki dalam suatu kelembagaan, sehingga dalam pengambilan keputusan kadang ketidakadilan gender ini sangat diskriminasi terhadap kaum perempuan. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga akhir kata semoga dalam konsep perencanaan yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dapat bermanfaat. Kiranya akhir kata saya mengucapkan terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.